Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini menulis ingin bahas soal Yamaha MX King 155. Jadi beberapa hari yang lalu Yamaha sudah memperkenalkan MX King 155. Motor ini disebut sebagai adik dari R1. Ada beberapa fitur yang meniru yang ada di R1. Ada yang nggak penting-penting sampai soal yang penting. Jadi dari sisi tampilan, menurut penulis penurunan ya. Memang ada beberapa bagian tampilan ya, yang niru R1, tapi itu bukan bagian depan, malah bagian belakang yang ditiru. Spakbor apalagi ya. Pokoknya bagian yang nggak penting di tampilan itu niru R1. Jadi bukan soal depannya, padahal yang sering dilihat depannya. Oh ya, sama lampu belakang. Lampu belakang katanya niru R1. Entah bagian mana yang ditiru. Jadi penulis pikir niru R1 itu depannya, ternyata enggak, belakangnya. Padahal yang unik di R1 itu justru adalah tampilan depan. Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Và hôm nay thì mình sẽ làm một clip mà các bạn đang quan tâm nhất hiện nay. Đó chính là mình sẽ so sánh cho các bạn xem, tham khảo rằng là chiếc xe Exciter 155 VVA và mẫu xe Exciter 150 xem có gì khác biệt giữa hai phiên bản này. Rồi, đầu tiên thì các bạn có thể thấy rất là rõ ràng ở đây chính là thay đổi hoàn toàn về ngoại hình nha các bạn. Đó, mình sẽ quay cho các bạn xem một vòng về ngoại hình trước rồi mình sẽ đánh giá chi tiết cho các bạn từng cái chi tiết khác biệt nhau, cho các bạn có thể tham khảo thông qua cái clip này của mình nha. Kế ha. Đầu tiên mình phải khẳng định đó là khi mà ra mắt thì rất là nhiều anh em rồi nhìn qua hình ảnh truyền thông trên vi tính trên điện thoại thì có thể nói là mẫu xe này người khen kẻ chê. Tuy nhiên thì đối với một chiếc Exciter 155 VVA của hộp số nó được kéo dài ra thì khi mà chúng ta vặn á, và một cái điểm nữa đó chính là cái Tampilan depan sendiri menurut penulis menginginkan perubahan pada Aerox ya. Aerox itu banyak yang bilang jadi lebih mirip Vario. Oke, mungkin tampilannya manis ya. Cuma menurut penulis membuat depan itu kesannya jadi besar banget, muka lebar gitulah. Jadi gede banget, tampilan besar. Sementara belakangnya kecil.
Ya menurut penulis itu kurang proporsional. Terus teknologi R1 tapi diterapkan juga di bagian yang penting-penting, seperti injektor itu katanya niru R1 sehingga pakai yang lubangnya cukup banyak, pakai 8 kalau nggak salah ya, dari 6 dari 6 ke 10, yang punya R1 12. Selain itu piston kalau nggak salah dilapisi juga pakai diamond kalau nggak salah, entah itu beneran atau enggak. Yang jelas dari sisi mesin katanya ada niru R1 nya juga. Kalau cuma itu aja sih ya ngapain ya, sama kayak di R1 pakai busi, ini M-Making saya kasih busi juga ya. Itu ya pabrikan itu kayak gitulah, dibilang mirip R1 padahal ya cuma ya segitu, padahal ya barang yang dipakai beda, kualitasnya beda, tapi disebut mirip versi tingginya. Ya kayak di Honda lah, pakai teknologi MotoGP. Yang di MotoGP apanya? Selain itu ada juga sleeper clutch. Jadi apa? M-Making 155 ini sudah sleeper clutch. Mesin katanya penyederhanaan dari R15. Jadi sekarang sudah VVA. Terus persnelnya sudah 5. Tenaga juga meningkat tajam. Sekarang jadi itu 17,7. Nah, ini yang luar biasa. Tujuh 17,7 itu lebih tinggi daripada tenaganya motor sport Honda. Jadi CBR itu 17, berapa ya, 17,1 atau berapa, berapa ya, lupa menulis, 17,5 mungkin. Yang CB juga hampir sama. Yang apa, Sonic itu 16 HP. Jadi M-Making ini benar-benar benar-benar menginjak-injak harga dirinya motorsport Honda ya. Jadi motornya jadi yang paling kencang. Motornya itu dari power to weight ratio juga lumayan bagus. Berat motor meningkat jadi 121 dari sebelumnya 114. Nah, ini kan apa, terjadi karena rangkanya itu diperbaiki. Jadi katanya rangkanya sekarang sudah dibuat lebih lebih rigid, lebih kaku. Jadi karena lebih kaku ya mestinya nggak lentur mungkin. Nggak tahu lagi lah, mengurangi kelenturan untuk apa ya. Yang jelas katanya rangkanya sudah diperbarui sehingga jadi lebih berat, 121 kg dari sebelumnya 114 berarti. Yang jelas berat 121 itu masih lebih bagus daripada punya
motor Honda ya memang lebih berat daripada Sonic. Lupa ya, sekitar 100 berapa belas itu ya. Sementara yang apa kayak CBR gitu kan 130 berapa gitu. Jauh lebih unggul ya. Dari power to weight ratio itu wis, dari tenaganya aja lebih gede, berat badan lebih berat motor lebih ringan. Lebih dari 10 kilo. Lumayan itu. Secara power to weight ratio itu ibarat CBR itu lagi bawa barang-barang banyak gitu. Ya jadi rasanya wis Memek King ini cocok untuk kasih gelar apa yang lain makin ketinggalan itu. MX King tapi lo ya. Kalau yang kayak Aerox ya enggak. Kalau Aerox kan tenaga nambah dikit tapi berat nambah banyak. Fitur-fiturnya juga sudah ditingkatkan setara matic ya. Jadi sudah pakai smart key, sudah pakai ABS ya. Sorry kalau ABS pakai apa enggak itu ya. Lupa, nanti penulis lihat lagi, kalau ada ya penulis cantumkan. Yang jelas dari sisi tenaga itu peningkatannya luar biasa. Kalau torsi mirip-mirip NMAX yang ini ya. Torsinya 14,4. Beda dikit dengan ini berapa ini? Di atas kertas 14,3 berarti lupa. Jelas torsinya sama dengan ini nih. Terus tenaga 17,7 itu meningkat tajam. Nah, yang hebat juga tuh putaran mesinnya. Ada yang bilang kalau mesin SOHC itu gampang floating. Nah, lihat dulu. SOHC nya Yamaha kan pakai 4 valve, bukan pakai 2 valve. Berat valve-nya juga ya nggak akan beda jauh lah dengan yang DOHC. Jadi floating mesinnya nggak ada karena valve-nya sama-sama ringan. Dan terbukti ya, limiternya MX itu ada di 12.000 kalau waktu dilihatkan di speedometer. Tải đi anh. Itu keren itu. Udah tinggi itu. CBR aja nggak setinggi itu. Beda dengan mesin pertama dulu, CB pertama itu. Kodenya apa itu lupa. Jadi CB pertama itu kan hebat itu, bisa sampai 12.500 ya. Walau mungkin standarnya 11.500. Kalau dipakai tanpa modifikasi, pakai pro kapasitor, kan pernah ada yang nyoba pro kapasitor di CB, itu bisa sampai 12.500. Tapi itu pakai yang jarum loh ya, pakai jarum masih. Nah, kan itu tinggi itu, yang baru malah turun, nggak sampai 12.000 lagi karena tenaga juga fokus di putaran menengah. Jadi yang CB awal-awal itu kan keluarnya di tenaga puncak, sementara CB yang baru itu di tenaga rendah, di menengah. Nah, tenaga ini ya perubahan tenaga ini ya membuat CBR yang baru ini
cocok untuk tenaga atas kalau nggak merubah valve-nya. Nah, yang e-making ini mungkin untuk menepis menghilangkan apa namanya gosip bahwa SOH aja nggak bisa RPM tinggi, dipakai RPM tinggi 12.000. Kalau sisi tampilan gimana ya, depan itu mirip Vario baru ya. Lampunya ada DRL-nya mirip-mirip dengan yang punyanya itu, mirip dengan punyanya Aprilia 660 RS RS 660 atau Tuono ya, itu mirip itu. Jadi dari sisi tampilan penulis masih lebih suka yang model lama. Tampilan lampu depan model baru yang atas mungkin ada yang suka, tapi penulis enggak, karena merasa ada yang enggak natural gitu loh. Quá đẹp luôn. Đây gần cạnh cái đầu cho anh em coi. Wow. Đấy. Đây, có gì đâu chơi, phải không? So với hình ảnh mà mình xem thực tế bên ngoài nó ấp phơi lắm nha anh em, siêu đẹp luôn á. Nhìn nó to hơn hẳn luôn. Bagian yang menghadap ke bawah itu bikin gimana gitu. Lampunya keren, tapi ya karena nggak natural jadi nggak suka. Sementara yang bagian bawah itu, wah itu Vario new banget itu ya. Penulis nggak selera, apalagi kalau dilihat dari samping itu kok kayaknya nggak sip. Bagian lampu depannya itu nggak mengesankan sporty ya. Nah, yang penulis apa kurang suka juga itu speedometernya. Datanya banyak, tapi entah mengapa kok rasanya nggak sip gitu ya. Ráp đồ rất là ok. Nè, thử coi nó BBA mấy vòng vòng cô bao nhiêu em đẹp nữa. Đó, bạn thấy là 7.500 nó kích hoạt BBA nè ha. Inverted LCD juga, tapi ya entah kenapa ya nggak suka. Susunannya terasa kurang pas mungkin ya. Apa kayak gitu ya ARC ya. Terus kalau soal smart key dan macam-macam itu kan soal selera ya. Peduli sendiri smart key itu ya mungkin praktis, repot kalau misalnya bisa diandalkan. Cuma kalau misalnya harus memperhatikan pemanasan
harus sering memanaskan mesin dan macam-macam, ya ribet juga. Karena kan itu kalau didiamkan gitu dalam kondisi mesin mati, kunci kontak mati, itu kan aki masih kepake ya, kepake sebagai standby-nya kills itu. Belum lagi kalau killsnya terjadi kayak NMAX 2020 wow, parah ya. Itu selera lah, ada yang suka ada yang enggak. Apalagi ya, apalagi ya, yang jelas kalau dari sisi kemampuannya itu sudah jos lah, meningkat lah. Dari sisi power to weight bisa ngalahkan CBR itu sudah top ya. Bisa bikin malu motor yang harganya 40 juta kan, dengan harga motor yang kira-kira nanti mungkin 25 atau 26 juta kan sudah hebat itu. Wah, banyak lubang baru ya. Jangan mengendarai ngikuti mobil depan. Kalau jangan terlalu dekat mobil depan kalau di situasi musim hujan gini. Banyak lubang baru. Nah, yang jelas NMAX King ini jadi motor paling sip lah ya dari sisi performa. Nggak kuat beli R15, beli NMAX King aja sudah bisa mengalahkan CBR. Untuk top speed yang udah nyoba di sirkuit katanya 135 km per jam. Kalau yang nyoba kalau yang bocorannya katanya 157 km per jam. Entah itu benar atau enggak. Itu mungkin mengendarai sambil merunduk gitu kali ya. Mungkin ada yang ngomong aerodinamikanya CBR lebih bagus. Nah, itu jadi pertanyaan juga itu. Emang kalau naik CBR itu muka bisa ditaruh belakangnya windshield tah? Ya enggak lah. Windshieldnya CBR kan kecil kayak NMAX gini, cuma aksesori, bukan untuk melindungi dari angin. Malah pakai NMAX ini penulis lebih pede bisa naruh muka di belakangnya windshield. Kalau yang CBR enggak. Belum lagi tempat duduknya di NMAX ini masih bisa selonjor ke belakang sekali gitu, nunduk gitu bisa. CBR nggak bisa, kecuali kalau duduk di duduknya penumpang itu sambil jentit gitu. Wah. Jadi dari sisi aerodinamika ya CBR itu nggak ada bedanya lah dengan motor bebek. Muka itu masih kena angin. Jadi kalau nanti lihat ada CBR disalip dengan mudah oleh NMAX King di jalan, ya itu normal karena ya performanya segitu. Aerodinamikanya ya kayak gitu. Ya wes lah, itu aja. Yang jelas ya dari sisi tampilan kurang begitu sip yang NMAX ini, tapi dari sisi performa nah hebat wes. Harus diakui jempol, walau enggak setinggi R15 sudah tinggi juga. Daripada beli CBR mending beli NMAX King yang 155 itu. Bisa di-upgrade lah pastinya jadi kayak R15. Kurang tinggi ya bisa banyak modif. Uang selisihnya beli CBR bisa untuk beli modif
yang dijamin bisa ngetop banget lah tenaganya. Oh ya, apalagi yang ECU nya MEK itu sudah 4 band ya, hebat itu. Ya wes gitu aja, terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.